Siapa tokoh sejarah yang terlalu dilebih-lebihkan? Berdasarkan pendapat Bikuora, jawabannya adalah Christopher Columbus. Dia bukan hanya dilebih-lebihkan. Dia itu bajingan. Semua orang mengenalnya karena dia memiliki ide jenius untuk bepergian ke barat demi menemukan India. Tapi malah tersandung melintasi Amerika. Seorang pria yang luar biasa dan inspiratif yang menemukan bangsa Amerika yang besar. Orang Amerika memiliki hari libur nasional yang didedikasikan untuknya. Di sekolah dasar, orang Amerika belajar tentang dia setiap tahun. Bahwa dia adalah pahlawan yang hebat dan semua omong kosong itu semua salah. Orang-orang seharusnya tidak merayakan pria ini. Dia adalah seorang psikopat yang rasis, seksis, maniak, yang memprakarsai genosida penduduk asli Amerika. Kejahatannya terhadap penduduk asli Amerika tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata dan sangat mengerikan. Seharusnya kita punya hari libur nasional setiap 20 Mei untuk merayakan kematiannya. Berikut daftar singkat kejahatannya. Ketika saya berada di dalam kapal laut, saya menangkap seorang wanita yang sangat cantik yang diberikan oleh Lord Admiral kepada saya. Ketika saya membawanya ke kabin saya, dia telanjang sebagaimana kebiasaan mereka. Saya dipenuhi dengan keinginan untuk bersenang-senang dengan dia dan berusaha untuk memuaskan keinginan saya. Dia tidak mau dan menyerang saya dengan kukunya, sehingga saya berharap saya tidak pernah memulainya. Saya kemudian mengambil seutas tali dan mencambuknya dengan keras dan dia mengeluarkan teriakan yang luar biasa memekakan telinga. Akhirnya kami mencapai kesepakatan seperti itu. Saya jamin bahwa siapapun akan mengira dia dibesarkan di sekolah pelacur. Michel de Cuneo. Columbus menculik seorang penduduk asli Amerika dan membiarkan krunya memperkosanya. Ketika dia mendarat di Hispaniola, dia begitu saja menyatakan dirinya sebagai penguasa pulau itu dan memperbudak semua penduduk asli yang tinggal di sana. Dia membunuh mereka untuk bersenang-senang dan memperlakukan mereka seperti binatang. Dia memperbudak mereka secara massal dan mengirim mereka kembali ke Spanyol untuk menyenangkan sang ratu. Dia memaksa mereka untuk bekerja keras dalam kondisi yang mengerikan. Jika mereka melawan, dia akan membunuh atau menyiksa mereka. Dia bahkan pernah memotong telinga seorang pria. Dia juga mengirim ribuan penduduk asli kembali ke Spanyol sebagai budak dan dia menjual gadis-gadis kecil. Ya, dia menjual gadis-gadis kecil sebagai budak. Saya akan membiarkan Anda membayangkan detailnya. Ada banyak dealer yang mencari gadis kecil. Anak yang berusia 9 sampai 10 tahun ketika itu banyak yang mencari, sementara gadis segala usia juga dijual dengan harga yang lumayan. Betapa hebatnya pria ini. Sekolah suka menghapus bagian-bagian itu dari buku-buku sejarah, bukan? Dia tidak hanya menjual gadis-gadis kecil menjadi budak dan memperkosa wanita. Dia juga babi yang rakus. Dia memaksa setiap penduduk asli untuk mengumpulkan sejumlah emas selama periode waktu tertentu. Jika mereka gagal, tangan mereka akan dipotong. Jika mereka lari, dia memburu mereka. Situasinya semakin lama semakin buruk, padahal ketika itu bahkan tidak ada yang punya emas. Jadi kemungkinan besar dia telah memotong tangan orang-orang tak bersalah yang tak terhitung banyaknya. Saya bahkan belum menyebutkan genosida yang dia sebabkan. Ketika penduduk asli setempat mencoba melawan tiraninya, orang-orang Spanyol membantai mereka. Penduduk pribumi bahkan melakukan bunuh diri massal dan membunuh bayi mereka sendiri untuk menyelamatkan mereka dari anak buah Columbus. Columbus juga mengawali zaman eksplorasi yang mendatangkan penyakit ke dunia baru. Lagi-lagi genosida. Dan tahukah Anda apa ironi dari semua ini? Columbus tidak pernah menemukan Amerika. Si badut ini sebetulnya menemukan Bahama. Dan kemudian Hispaniola. Dan dia pikir dia menemukan India. Dari semua tempat, itu sebabnya saya seorang imigran India generasi kedua, harus menjelaskan kepada orang dewasa yang berpendidikan bahwa saya orang India. Bukan orang pribumi Amerika. Yang sebagian orang sebut sebagai orang Indian. Orang-orang pikir dia menemukan Amerika. Dia pikir dirinya menemukan India. Dia sebenarnya menemukan Bahama. Luar biasa, luar biasa. Ratusan ribu orang yang tidak bersalah dan cinta damai mati hanya karena kekejaman satu orang. Orang-orang merayakan pria ini dengan hari libur federal. Ini benar-benar menjijikkan.
Ini seperti memperingati Hitler dengan patung dan perayaan nasional. Sayang sekali dia meninggal karena gagal jantung. Saya ingin sekali melihat lukisan dirinya terbakar di tiang pancam. Dia jelas-jelas pantas mendapatkannya. Merujuk pada penulis jawaban dalam bahasa Inggris. Saya hanya translator. Demikianlah pendapat salah seorang netizen dunia tentang Christopher Columbus.